Halo sobatnya, salam hebat luar biasa. Nah, hari ini teman-teman, di video spesial kali ini saya ingin review daily driver saya yang saya pakai sehari-hari, yaitu Galaxy Z Fold 4 dari Samsung. Nah, walaupun sekarang sudah keluar yang generasi kelima, Z Fold 5, tapi kita akan review ini karena menurut saya ini masih layak dibeli dan bagus banget, apalagi dari sudut pandang atau kacamata seorang pengusaha. Oke, kalau yang satu ini. Guys, oke, hari ini kita akan bahas ini teman-teman yang menjadi handphone saya sehari-hari, Galaxy Z Fold 4. Di mana handphone ini sudah saya pakai sekitar 4 bulan ya, dari bulan Juni kemarin sampai video ini ditayangkan. Nah, mungkin saya akan lebih reviewnya ke arah kacamata saya sebagai seorang entrepreneur ya, bukan kacamata sebagai reviewer gadget gitu ya, karena saya bukan di bidang itu, tapi saya akan lebih sharing ya pengalaman saya pribadi ketika saya menggunakan Z Fold 4 ini sebagai daily driver saya. Nah, mungkin saya akan bagi dua segmen gitu. Yang pertama yaitu saya akan cerita tentang nggak enaknya ya, cerita tentang kekurangannya apa. Oke, baik. Poin yang pertama yaitu kekurangannya sudah jelas ya teman-teman, yaitu ini gede banget, berat, gede, dan ini agak ribet kalau bawa. Jadi kalau teman-teman nggak punya tas selempang atau tas apa yang Anda bisa bawa, kalau dimasukkan ke kantong ini sangat mengganggu sekali menurut saya. Ya di kantong tuh rasanya tebal banget kayak bawa HP 2 teman-teman. Sehingga ya tahu sendiri layarnya, karena ini layarnya kan banyak, layarnya 2. Jadi handphone ini otomatis kepraktisannya kurang. Oke, itu poin pertama. Dan yang kedua, ini yang saya agak sedikit kecewa teman-teman. Kedua yang menurut saya jadi kekurangannya yaitu baterainya yang gampang habis. Jadi saya pribadi sendiri kalau pakai ini teman-teman, satu hari bisa cas 2-3 kali ya. Dan ini menurut saya cukup mengganggu gitu ya, karena kita butuh ini sebagai daily driver, sehari-hari saya pakai. Dan ketika saya gunakan dalam jangka waktu yang panjang, terutama kalau contohnya menonton video, kalau mungkin layarnya on terus, apalagi layar yang besar ini, layar yang utamanya besar ini nyala terus, itu akan menguras baterainya. Nah, saya nggak tahu di Galaxy Z Fold 5 apakah sudah ada perbaikan, tapi yang jelas di Z Fold 4 ini menjadi PR utama. Walaupun teman-teman ini lebih baik daripada yang Z Fold generasi yang ketiga ya, yang Z Fold 3 katanya nih ya, saya lihat review-review yang lain. Kenapa saya memutuskan beli yang ini Z Fold 4? Karena waktu itu yang Z Fold yang ketiga itu baterainya juga lebih cepat habis. Oke. Nah, itu mungkin kelemahannya, tapi di balik kelemahan yang tadi saya sampaikan teman-teman, Z Fold 4 ini ada kelebihan yang saya sangat suka sekali ya, dan saya nggak temukan di HP yang lain, dari driver saya yang lain. Contohnya kalau saya pakai yang merek buah gitu ya, itu saya nggak temukan di situ. Nah, yang pertama yaitu kalau kelebihannya, saya bisa gunakan gadget saya ini sebagai alat untuk presentasi, alat untuk bisa menjelaskan ke klien saya itu jauh lebih lebih visual, lebih kelihatan, lebih gede teman-teman layarnya. Dan ini tingkat kepraktisannya, kita nggak perlu bawa laptop ya kan, kita nggak perlu bawa gadget yang lain, kita bawa satu ini aja udah sangat memenuhi. Oke, jadi ketika saya mungkin menjelaskan sesuatu kepada orang, ini mewakili ya seluruh yang ingin saya sampaikan teman-teman, dari visualnya, dari tulisannya. Apalagi kalau kita mungkin sehari-hari sering di luar ya, dan sering bertemu dengan klien, entah itu secara offline atau online, ini bagus banget. Kenapa kok online bisa bagus ya kan? Karena kalau contoh nih, kita gunakan untuk meeting ya kan, Zoom meeting, udah layarnya besar, lalu kita bisa coret-coret di sini teman-teman. Nah, itu kelebihan yang kedua. Jadi kelebihan yang kedua, kita bisa punya S Pen. Oke, S Pen ini kita bisa coret-coret, kita bisa jelaskan, kita seakan-akan bisa masuk ke dalam satu ruangan meeting, dan kita bisa tulis ya kan apa yang menjadi pemikiran kita bisa jelaskan ke calon klien kita bisa jelaskan ke calon customer kita ya kan.
apa yang menjadi pemikiran kita menjadi presentasi kita apa. Nah itu, jadi selain gambarnya besar, kita bisa gunakan S Pen untuk lakukan presentasi atau mungkin menjelaskan. Nah ini dari sudut pandang kacamata pengusaha ya. Dan yang kelebihan yang ketiga, ini yang paling penting, yang paling utama, yang paling saya suka, yaitu apa? Handphone ini itu bisa melakukan atau saya sebut dengan multiple task ya. Jadi dia bisa langsung bisa buka Windows beberapa sekaligus. Contohnya saya bikin Windows untuk WhatsApp ya kan, saya bisa di WhatsApp ini sambil saya buka yang lain, teman-teman. Ini memudahkan saya ketika saya ingin melakukan berbagai tugas sekaligus ya kan. Contohnya saya ingin melihat atau mungkin membaca buku ya, baca artikel dan lain-lain. Tapi selain itu saya bisa tulis artikel saya mungkin di WhatsApp, atau mungkin saya bisa tulis artikelnya di notes. Itu memudahkan saya untuk saya bisa mempelajari sesuatu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yaitu dengan ada task seperti ini, teman-teman, saya bisa kerjakan berbagai kerjaan saya sekaligus. Jadi nggak perlu ribet-ribet punya 2 HP ya kan, tapi dengan satu HP ini aja kita bisa selesaikan tugas kita dengan baik. Oke. Dan yang sebagai penutup, teman-teman, yang bagus lagi adalah kita bisa gunakan untuk, mungkin contohnya saya suka nonton bola, teman-teman ya kan. Nah kita bisa gunakan mungkin Anda punya casingnya bisa digunakan untuk menonton seperti ini ya kan. Anda bisa entah itu kegiatan membaca buku, atau Anda bisa nonton bola di sini, atau apapun itu untuk sebagai hiburan Anda, itu bisa terrangkum dari handphone ini sekaligus. Jadi kalau saya sebut, selain bisa untuk entertain, ini bagus sekali untuk kita gunakan untuk pekerjaan kita sehari-hari, cocok banget untuk daily driver para pengusaha. Nah tapi teman-teman yang mungkin jadi pengusaha yang tanda kutip ya teman-teman, jarang kita ketemu dengan klien, atau mungkin Anda lebih ke arah di belakang layar, mungkin handphone ini bukan jadi pilihan ya kalau Anda mungkin di belakang layar. Tapi kalau Anda di sini sebagai pengusaha dan sering ketemu dengan klien dan lain-lain, ini jadi pilihan yang bagus untuk Anda bisa gunakan sebagai daily driver Anda. Oke. Tapi ya selera masing-masing. Kalau teman-teman di sini merasa, wah Pak, saya nggak suka kebesaran. Bagi teman-teman yang suka kepraktisan, saya rasa handphone ini bukan jadi pilihan, ya kan? Karena ketika dipakai, ketika digunakan atau dimasukkan dalam kantong, ini nggak praktis sama sekali. Tapi kalau Anda hari ini berpikir bahwa oke lah, saya bisa mentoleransi kepraktisan saya, tapi dengan fitur yang lebih lengkap, dengan penggunaan yang lebih banyak, dengan multiple tasking yang ada, dengan layar yang lebar seperti ini, itu sangat worth it saya bawa kemana-mana. Nah itu pilihan Anda masing-masing kembali lagi ya. Tapi dari saya overall dari driver yang saya pakai ini sangat oke dan sangat memuaskan ketika saya sudah pakai 4 bulan dalam perjalanan ketika menggunakan HP ini. Nah itu aja mungkin sharing saya, teman-teman ya. Kembali lagi ini review ya, saya ingin garis bawahi bahwa review ini berdasarkan pengalaman saya dan kacamata seorang pengusaha ya, bukan seorang pengamat atau mungkin expert di bidang gadget ya kan. Jadi ini lebih ke pengalaman saya, dan Anda bisa coba sendiri. Mungkin kalau Anda punya teman yang punya handphone ini, Anda coba sendiri, Anda rasakan kalau ini memang cocok ya, siapa tahu ini bisa membantu pekerjaan Anda dan bisa meningkatkan produktivitas Anda sehari-hari. Thank you semuanya. Kalau suka video ini jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya. Dan satu lagi teman-teman, mungkin kalau Anda suka main gadget ya kan, atau mungkin Anda pecinta gadget, jangan lupa teman-teman, radiasi ini sangat berbahaya untuk tubuh kita ya. Radiasi ini sangat-sangat berbahaya kalau kita pakai sehari terus-terusan. Makanya saya selalu gunakan yang namanya ini. Nah teman-teman, ini namanya KK Levos. Jadi gelang untuk bisa anti radiasi. Sama juga kalung ini juga sama untuk anti radiasi, sehingga kita bisa 90% kita radiasi bisa teredam dengan baik. Oke. Nah yang mau tahu nanti informasinya ada di bawah. Thank you semuanya. Salam hebat luar biasa.